Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah metode numerik. Pada tema saat ini kita akan membahas tentang akar persamaan dengan menggunakan metode scan. Metode scan ini mempunyai beberapa sifat, di mana sifat dari metode scan yang pertama adalah merupakan kombinasi antara Newton method dengan regulafluxi method. Kemudian yang kedua, tidak perlu mencari turunan dari fungsi f aksen dari xn. Yang ini sangat menguntungkan karena tidak semua fungsi mudah untuk ditentukan turunannya. Jadi ada keuntungan yang dapat kita ambil dari metode scan ini. Pada metode scan, untuk langkah-langkah penyelesaian secara grafis itu yang pertama, ini adalah tentukan nilai x0 dan x1, ini nilainya sembarang. Jadi ada nilai x0, kemudian ada nilai x1, nilainya sembarang, boleh kita mengambil di beberapa titik manapun. Kemudian tarik garis vertikal dari titik x0 dan x1. Jadi ditarik garis vertikal sehingga di situ akan ketemu dari fungsi x0 dan juga fungsi x1. Selanjutnya, di tahap yang kedua, kita menghubungkan titik fungsi x0 dan fungsi x1. Jadi menghubungkan titik fungsi x0 dan fungsi x1. Sehingga memotong sumbu x di x2. Jadi ini langsung terus memotong sumbu x di x2. Titiknya ada di sini. Dari x2 ditarik garis vertikal sehingga ketemu fungsi x2. Jadi fungsi x2 itu adanya di sini. Tarik garis vertikal. Nah, selanjutnya dari persamaan Newton method itu kita akan mempunyai nilai bahwa x3 itu sama dengan x2 dikurangi dengan fungsi dari x2 dibagi dengan turunan dari fungsi yang kedua. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, itu kita menghubungkan fungsi x1 dengan fungsi x2. Jadi ada fungsi x1, kemudian ada fungsi di x2. Ini kita hubungkan garis ini. Nah, di situ memotong titik x sama dengan 3 atau x3. Nah, dari x3 ditarik garis vertikal turun, di mana garis ini nanti akan mendapatkan fungsi dari x3. Setelah itu, demikian proses berulang sehingga diperoleh nilai x yang merupakan akar dari persamaan ini. Jadi proses ini diulang sehingga nanti ditemukan akar yang sudah sesuai dengan apa yang menjadi syarat kita untuk kesesuaian nilai. Selanjutnya untuk penurunan rumus mencari nilai yang akan kita cari pada metode ini. Di sini dari persamaan Newton method kita dapatkan bahwa x3 sama dengan x2 dikurangi dengan fungsi x2 dibagi dengan turunan dari x2. Ini ada kode bintangnya adalah bintang 1. Kemudian perhatikan segitiga yang diarsir. Jadi ada di titik x1, kemudian ada di titik x2, fungsi x2, kemudian ada di titik ini. Nah, ini ada segitiga yang diarsir untuk fungsi f aksen untuk x2 sama dengan fungsi x2 dikurangi dengan fungsi x1. Jadi ada fungsi x2 di sini, fungsi x1-nya di sini. Jadi ini adalah garis vertikal dari fungsi x2 sampai kepada x1. Kemudian dibagi dengan x2 dikurangi dengan x1, di mana x2 itu posisinya kan di sini. Kemudian x1 ada di sini. Ini adalah garis secara horizontal dari x2 sampai kepada x1. Dan ini adalah kodenya dengan menggunakan bintang 2. Selanjutnya dari persamaan Newton method dengan bintang 1 dan juga yang bintang 2 ini tadi yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Masukkan persamaan bintang 1 ke persamaan bintang 2. Jadi bintang 1 itu dimasukkan ke bintang 2 karena sama-sama punya f aksen atau turunan yang pertama dari titik x2. Sehingga dari persamaan itu kemudian didapat x3 sama dengan x2 kalikan fungsi x2 dikalikan x2 min x1
dibagi fungsi X2 dikurangi dengan fungsi X1. Sehingga di sini keuntungan metode ini adalah meniadakan turunan pertama dari f aksen X2 ini kemudian ditiadakan. Sehingga dalam bentuk aturan yang umum di sebelah kanan ini, kita bisa melihat xn plus 1 sama dengan xn dikurangi dengan fungsi xn dikalikan dengan xn min x n min 1. Ini bagian yang atas, kemudian fungsi dari xn dikurangi dengan fungsi x n min 1. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan langsung masuk kepada contoh soal. Di sini ada contoh soal yang keempat, dan akan kita selesaikan. Hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3 dari fungsi x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 0. Cek dengan epsilon sama dengan 0,001. Di sini sebelah kanan kita sudah bisa melihat ada bagan alir atau flowchart yang bisa kita ikuti sebagai petunjuk untuk menyelesaikan akar persamaan ini. Nah, untuk menjawab itu, yang pertama dengan mengikuti alur flowchart di atas, ya, alur flowchart yang sudah ada di samping kita ini juga ada. Yang pertama ambil sembarang nilai x sama dengan 1 dan x1 sama dengan 2. Ini sudah masuk ke kriteria ini. Setelah itu masukkan ke dalam persamaan fungsi x0 dan fungsi x1 ketemu min 4 dan 3. Nah, ini hitung fungsi juga sudah. Kemudian kita akan menghitung nilai x2-nya. Di mana x2 rumusnya adalah x1 ini dikurangi dengan fungsi x1 dikalikan x1 min x2 kali fungsi x1 kurangi fungsi x0. Itu kita masukkan angkanya ada x1, kemudian ada fungsi x1, kemudian ada x0, kemudian di situ dapat angka x2 sama dengan 1,57142. Nah, ini adalah nilai dari x2-nya. Ini sudah kita dapatkan. Selanjutnya untuk nomor 3. Nomor 3 itu adalah hitung dari fungsi x2. Itu posisinya ada di sini. Nah, ini posisinya sudah ada di sini. Jadi hitung, kita masukkan persamaannya, yaitu 1,57142 ini x pangkat 3. Ini kemudian 1,57142 ini pangkatnya kuadrat, min 3 dikalikan dengan x, yaitu 1,57142 min 3. Ketemu angka min 13644. 1,3644. Jadi ini nomor 3 kita sudah bisa dapatkan fungsi dari x2. Nah, kemudian yang keempat itu adalah harga mutlak dari fungsi yang kedua itu harus lebih besar dari nilai, harus lebih kecil sama dengan nilai epsilon. Ini harus kita buktikan dulu. Kalau tidak, nanti kita bisa mengambil x1 sama dengan x2, x0 sama dengan x1, dan diulangi perhitungannya dari awal di atas. Kita lihat angkanya di sini. Harga mutlak dari fungsi x2 sama dengan 1,3644 lebih besar dari epsilon. Maka proses berulang dengan nilai x1 yang baru, yaitu x1 sama dengan x2 sama dengan 3, x0 dan x1 sama dengan 2. Lanjutkan kembali langkah 2 dan seterusnya sampai diperoleh hasil bahwa harga mutlak dari fungsi xt lebih kecil dari epsilon. Nah, perhitungannya dapat disimplifikasi pada tabel yang ada di bagian bawah ini. Pertama kita tetapkan x0 dulu dan x1. Ini posisinya ada di sini, di atas ini. Kemudian setelah itu fx0 itu sudah ada. Kemudian fx1 itu sudah ada. Berarti ini sudah ada. Sekarang tinggal mencari x2. Ketemu 1,57142 sudah ada. Setelah itu hitung fungsi x2-nya sama dengan minus 1,36449 ini. Nah, kemudian yang kedua, nah, ketika fungsi x2, jadi fungsi x2 itu lebih kecil sama dengan epsilon ini, maka kalau ya akar sama dengan x2. Tapi kalau tidak, ya x1 sama dengan x2. Jadi x1 sama dengan x2, x0 sama dengan x1. Jadi x0-nya
sama dengan X1. X1 sama dengan X2, yaitu yang kita ambil dari sini. Selanjutnya dioperasionalkan kembali fungsi X0, fungsi X1. Dari fungsi itu kita bisa mendapatkan nilai X2 kembali. X2 kemudian fungsi dari X2. X2 1,70540, kemudian fungsi X2 sama dengan min 0,24784. Nah, selanjutnya pada baris ketiga itu karena fungsi X2-nya dia juga masih lebih kecil dari regangan, maka ini adalah 1,5714 diambil dari nilai X1. Jadi X0 sama dengan X1, kemudian X1 sama dengan X2. Makanya X0-nya sama dengan X1, kemudian X1-nya ini diambilkan dari X2. Cek, nilai X2 adalah ini, 17,08540. Nah, selanjutnya baris ketiga itu kita operasionalkan dulu terhadap fungsi dari X0 ketemu minus, fungsi dari X1 itu ketemu minus, sehingga X2-nya kita ketemu 1,73513. Kemudian fungsi X2-nya kita dapatkan positif 0,029. Nah, dengan adanya nilai fungsi X2 itu adalah 0,029, masih lebih besar daripada nilai epsilon, maka T-nya yang dipakai adalah X1 sama dengan X2. Nah, ini sama dengan X2 yang ada di sini. X1 sama dengan X2. X2-nya 1,7351 itu masuk ke sini. Kemudian X0 sama dengan X1. Ini X0 masuk dari X1 di baris yang keempat. Kemudian kita operasional, fungsi X0 kita dapatkan negatif, fungsi X1 sama dengan positif 0,029. Kemudian X2 bisa kita cari nilainya dengan menggunakan rumus ini. Terus kemudian fungsi dari X2 juga bisa kita dapatkan. Terus ini sampai kepada X5 karena fungsi X2 dia itu ternyata juga lebih besar daripada nilai epsilon, maka T sama dengan X1 sama dengan X2, X2 sama dengan X1. X1 ini harus sama dengan X2, posisinya kita ngambil di sini. Nah, ini sama dengan X2. Terus kemudian X0 sama dengan X1. X0-nya adalah ini, X1-nya adalah ini. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pembelajaran metode numerik pada sesi ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.